tetapi kelak akan diucapkan di akhirat, yakni memberikan syafaat kepada umatnya. Inilah kehebatan daripada Nabi kita. Inilah kepedulian Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi Rasulullah itu sangat peduli kepada umatnya. Banyak kisah-kisah tentang Rasulullah di mana Rasulullah selalu peduli kepada umatnya. Ada sebuah dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling mencintai umatmu. Tapi pada hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Maka Rasul mengatakan, apa yang ingin kau sampaikan kepada wahai Jibril? Kemudian Jibril mengatakan bahwa nanti di neraka itu ada 7 lubang atau ada 7 tempat yang mana jarak antara lubang satu dengan lubang yang kedua dan seterusnya, antara lubang yang satu dengan lubang yang lainnya itu perjalanan selama 70 tahun, begitu jauh. Dan lubang 7 itu untuk siapa saja? Maka malaikat Jibril mengatakan lubang yang pertama adalah untuk orang-orang munafik. Lubang yang kedua adalah untuk orang-orang yang menyembah berhala. Lubang yang ketiga adalah untuk orang-orang yang menyembah matahari. Lubang yang keempat adalah untuk orang-orang yang menyembah bintang. Kemudian lubang yang kelima untuk orang-orang Yahudi. Lubang yang keenam untuk orang-orang Nasrani. Setelah itu malaikat Jibril diam, padahal masih ada satu lubang. Maka Rasulullah bertanya, yang ketujuh ini lubang untuk siapa wahai Jibril? Jibril tidak tega, walaupun beliau malaikat, tidak tega menyampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memaksa, Jibril tolong sampaikan kepadaku, yang lubang ketujuh neraka ini untuk siapa? Akhirnya karena malaikat Jibril dipaksa oleh Rasulullah, kemudian malaikat Jibril mengatakan lubang yang ketujuh ini adalah untuk umatmu yang banyak dosanya oleh Nabi. Mendengar itu Rasulullah langsung pingsan karena meninggikan umatnya. Jadi Rasulullah langsung pingsan, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Ketika siluman masih bertanya, benarkah Jibril lubang yang ketujuh untuk umatmu? Jibril mengatakan, betul ya Rasulullah, neraka lubang yang ketujuh adalah untuk umatmu yang berdosa. Maka setelah itu Rasulullah ini makan tidak enak, tidur tidak enak, habis sekolah imamnya pulang ke rumah dan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian sahabat Umar itu heran, kenapa kok Rasulullah selalu bersedih? Ada apa sebenarnya? Maka Rasulullah mendatangi rumah sahabat Umar mendatangi rumah Rasulullah, ketuk pintu, assalamualaikum. Tapi ternyata Rasulullah tidak mau menemui Umar. Umar pergi, datanglah kepada Abu Bakar menceritakan. Abu Bakar datang kepada rumah Rasulullah, tetap Rasulullah tidak menemui Abu Bakar. Maka ada sahabat satu Salman Al-Farisi pintar dia untuk menemui Rasulullah, maka harus mengajak anaknya yaitu Fatimah yang dicintainya. Maka Salman Al-Farisi lapor kepada Fatimah bahwa ayahandamu sedang bersedih. Akhirnya Fatimah mendatangi rumah Rasulullah, barulah dibukakan pintunya dan Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah bahwa saya telah dikasih tahu oleh Jibril di neraka nanti ada 7 lubang dan lubang yang terakhir adalah untuk umatku yang berdosa. Rasulullah selalu memikirkan umatnya. Bahkan ketika beliau mau meninggal, bukan istrinya yang dipikirkan, bukan anaknya yang dipikirkan, tapi umati. Itu yang dipikirkan selalu umatnya. Dan oleh karena itulah Rasulullah selalu merenung, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bisa menolong umatnya. Maka itu dikatakan bahwa doamu yang
sangat mustajabah untuk diucapkan di dunia ini, tapi kelak akan diucapkan di akhirat, yaitu untuk memberikan syafaat. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan begini, bahwa kelak ketika di padang mahsyar itu kan cuma ada dua ya, ada dua jalan. Satu jalan ke kiri adalah menuju neraka, kemudian jalan ke kanan adalah menuju surga. Ternyata yang tengah-tengah ini ada arsy Allah. Jadi di tengah-tengah ada arsy Allah, kemudian ada jalan kiri, ada jalan kanan. Nah, ketika lewat jalan kiri yang menuju neraka, justru di situ ada mimbar Rasulullah SAW. Sementara ketika jalur kanan yang menuju surga, di situ ada mimbarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain? Tapi kenapa mimbarmu ada di sebelah kiri? Maka Rasulullah menjawab, kenapa mimbarmu ada di sebelah kiri? Karena apa? Nanti umatku akan dihisab, akan ditimbang amal baik dan jeleknya. Ketika umatku dihisab, nanti ada sekelompok orang yang digiring oleh malaikat masuk neraka. Maka ketika mereka melewati jalan, tentu harus melewati mimbarku. Dan disitulah ketika mereka yang dosanya banyak, lebih banyak daripada amal baiknya, itu kemudian digiring oleh malaikat mau dimasukkan ke dalam neraka. Itu Rasulullah melihatnya. Maka Rasulullah bertanya, wahai malaikat, mau dibawa kemanakah umatku ini? Malaikat, ini mau saya masukkan ke dalam neraka. Saya hanya mengikuti perintah Allah, kata malaikat. Tapi Nabi Muhammad mencegahnya. Tunggu malaikat. Kemudian Rasulullah bersujud di hadapan Allah dan meminta agar orang-orang yang mau dimasukkan ke neraka tadi dipulang kembali ditimbang. Akhirnya dibawa lagi ditimbang amal baik dan jeleknya. Amal jeleknya ternyata lebih berat. Karena dia sering membaca sholawat kepada Rasulullah, maka pahala daripada sholawat itu ditambahkan oleh Rasulullah kelak di hari kiamat di amal yang baik. Akhirnya apa? Amal baiknya itu lebih berat, sehingga orang itu tidak jadi masuk neraka. Karena apa? Syafaat dari Rasulullah SAW akibat dia itu ketika di dunia banyak membaca sholawat untuk Nabi kita. Makanya bapak-bapak, ibu yang berbahagia, bersyukurlah kita masih semangat membaca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih semangat ya, sholawat terus ya. Insya Allah sholawat itu dari yang paling gampang. Sholawat